10 tahun aku menata meja makan dengan piring-piring porselen terbaik. Namun kursiku selalu kosong di mata mereka. Aku ada, namun dianggap tiada. Hingga suatu hari, sebuah rahasia di balik surat wasiat lama memaksaku untuk berhenti menjadi bayangan dan mulai menjadi cahaya yang menyilaukan bagi mereka yang meremehkanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. 10 tahun telah berlalu sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini sebagai istri Saanto. Rumah ini begitu luas, dengan lantai marmer yang selalu berkilau dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan. Namun, bagiku, kemegahan ini terasa seperti sangkar emas yang sunyi. Di rumah ini, aku adalah Ika, sosok yang memastikan setiap kemeja suamiku licin sempurna dan setiap hidangan di meja makan tertata dengan estetika kelas atas. Pagi itu, aku terbangun saat jarum jam dinding belum menyentuh angka 5. Aku segera menuju dapur, menyiapkan sarapan kesukaan ibu mertuaku dan Anto. Bau harum nasi goreng rempah dan kopi segar mulai memenuhi ruangan. Aku bekerja dengan cekatan, memastikan tidak ada satupun noda yang tertinggal di taplak meja putih bersih itu. Bagiku, pelayanan ini adalah bahasa kasih yang paling tulus. Namun, saat langkah kaki ibu mertuaku terdengar menuruni tangga, suasana hangat itu seketika mendingin. Beliau duduk di kursi kebesarannya, tanpa sedikit pun menoleh ke arahku yang sedang menuangkan air jeruk segar. Anto, beritahu istrimu, sendok perak untuk tamu. Jangan sampai tertukar dengan sendok harian, ucap beliau dingin. Seolah-olah aku hanyalah udara kosong yang tidak memiliki telinga. Anto hanya mengangguk pelan sambil sibuk dengan gawai di tangannya. Ia tidak membela, tidak juga menyapa pagi padaku. Aku tersenyum getir, menelan bongkahan sesak di dada yang sudah menumpuk selama 10 tahun ini. Aku ada di sana, berdiri tepat di samping mereka, namun kehadiranku tidak lebih dari sekadar fungsi alat rumah tangga. Di mata mereka, aku hanyalah bayangan yang bertugas menjaga kenyamanan tanpa berhak mendapatkan pengakuan. Aku adalah istri yang tak pernah dianggap, menjaga kehormatan keluarga, yang bahkan tidak sudi menyebut namaku dengan kehangatan. Kehangatan itu telah lama sirna, menyisakan dingin yang menusuk hingga ke tulang setiap kali aku berada di ruang makan ini. Pagi yang seharusnya menjadi awal baru, justru terasa seperti pengulangan siksaan batin yang sama selama 10 tahun terakhir. Aku hanya bisa terdiam saat ibu mertuaku meletakkan cangkir porselennya dengan denting yang keras. Sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Minggu depan adalah acara jamuan besar untuk kolega bisnis Anto, ucap beliau tanpa memandang wajahku. Matanya tertuju tajam pada vas bunga di tengah meja. Aku sudah memesan jasa catering terbaik dan pelayan profesional. Ika, kamu cukup berada di kamar atau di dapur saja. Aku tidak ingin ada tamu yang bingung membedakan mana nyonya rumah dan mana asisten rumah tangga karena penampilanmu yang terlalu sederhana. Kalimat itu menghantam jantungku lebih keras dari tamparan manapun. Aku menunduk, meremas ujung celemek yang kupakai, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh ke atas lantai marmer yang baru saja kusikat hingga mengkilap. Aku melirik ke arah Anto, berharap ada satu kata pembelaan atau setidaknya tatapan simpati dari suamiku. Namun, Anto justru sibuk menyesuaikan dasinya di depan cermin besar. Seolah-olah percakapan yang merendahkan istrinya itu hanyalah suara angin lalu yang tidak penting. Baik, Ibu, jawabku pelan. Suaraku nyaris hilang ditelan kesunyian ruangan. Sepanjang hari itu, aku mempersiapkan segalanya dengan teliti,
meskipun tahu aku tidak akan diperbolehkan menyapa para tamu. Aku membersihkan setiap sudut rumah, memastikan perak-perak berkilau dan kristal-kristal bening tanpa noda. Namun, saat malam jamuan itu tiba, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Salah satu tamu penting, seorang pengusaha wanita yang sangat disegani, tiba-tiba masuk ke area dapur karena mencari air hangat. Ia menemukanku sedang menata hidangan penutup dengan sangat cantik, jauh lebih indah daripada apa yang disajikan oleh pihak catering. Tatapannya yang penuh selidik mulai membuatku merasa terancam. Seolah-olah rahasia pengasinganku di rumah ini akan segera terbongkar di depan umum. Wanita itu, yang ku kenal sebagai nyonya besar dari perusahaan logistik raksasa, melangkah mendekat ke meja dapur, tempatku berdiri mematung. Ia tidak melihat pelayan catering, melainkan menatap tanganku yang masih memegang penghias kue dengan gemetar. Sentuhan ini bukan buatan catering manapun yang aku kenal. Ucapnya dengan suara berat yang berwibawa. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di dapur sepi ini? Sementara tamu-tamu di luar sedang mencari hidangan penutup yang layak. Aku menelan ludah, berusaha menyembunyikan identitasku sebagai istri Anto. Aku tidak ingin mempermalukan suamiku, meskipun ia baru saja mempermalukanku dengan membiarkanku bersembunyi di sini. Namun, sebelum aku sempat menjawab, ibu mertuaku masuk ke dapur dengan wajah yang memucat pasi. Beliau segera menghampiri nyonya besar itu, mencoba mengalihkan perhatian dengan tawa yang dipaksakan. Nyonya, maafkan gangguan ini. Dia hanya pembantu baru yang sedang belajar menata piring, ujar ibu mertuaku sambil memberikan tatapan tajam yang seolah-olah menyuruhku untuk segera menghilang ke dalam tanah. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar kata pembantu keluar dari mulut ibu mertuaku di depan orang terpandang. 10 tahun pengabdianku, 10 tahun aku menjaga kehormatannya. Dan hanya itu sebutan yang pantas untukku. Aku melihat Anto berdiri di ambang pintu dapur. Ia mendengar semuanya. Namun ia justru membuang muka dan kembali ke ruang tengah seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, setelah semua tamu pulang, rumah megah ini terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, menunggu Anto yang sedang melepas jasnya dengan kasar. Aku ingin berteriak. Aku ingin bertanya, mengapa ia membiarkan ibunya menghinaku sedalam itu? Namun, belum sempat aku berucap, Anto justru melempar sebuah map coklat ke atas meja marmer di hadapanku. Ibu benar, Ika. Penampilanmu memang tidak mencerminkan posisiku sekarang. Besok, aku akan membawa asisten pribadi baru untuk mengurus keperluan rumah ini. Kamu tidak perlu lagi menyentuh apapun di sini, ucapnya dingin. Pengumuman itu bagaikan guntur di siang bolong, menandai akhir dari masa tenangnya rumah ini, dan awal dari badai yang akan menghancurkan seluruh sisa kesabaranku. Aku hanya bisa menatap punggung Anto yang menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela harga diriku yang baru saja hancur berkeping-keping. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Hanya mampu memeluk lutut di atas sofa ruang tengah yang dingin. Keesokan harinya, tepat saat lonceng besar di ruang tamu berdentang 9 kali, pintu depan terbuka lebar. Anto datang bersama seorang wanita muda berpenampilan sangat elegan dengan pakaian kerja yang sangat rapi. Namanya adalah Maya, sosok yang diperkenalkan sebagai asisten pribadi yang akan mengurus segala keperluan domestik hingga urusan jadwal. Suamiku, mulai hari ini, Maya yang akan memegang kunci gudang dan mengatur semua menu di rumah ini, ucap ibu mertuaku dengan nada yang penuh kemenangan saat kami semua berkumpul di ruang tengah. Ika, kamu berikan semua daftar belanja dan catatan keuangan rumah tangga kepada Maya. Kamu tidak perlu lagi repot-repot, cukup fokus mengurus kamarmu sendiri. Aku merasa seperti orang asing yang sedang diusir dari rumahnya sendiri secara perlahan.
Maya tersenyum manis. Namun sorot matanya menunjukkan ambisi yang sangat besar. Ia mulai mengambil alih posisi yang selama 10 tahun ini kujalankan dengan penuh kasih sayang. Ia mengatur ulang letak perabotan, mengubah menu makanan kesukaan suamiku, bahkan mulai berani memberikan perintah langsung kepada pelayan lain di hadapanku. Puncaknya terjadi pada sore hari ketiga, saat aku sedang mencoba merapikan taman kecil di belakang rumah untuk menenangkan pikiran. Maya menghampiriku dengan sebuah map di tangannya dan wajah yang terlihat sangat cemas namun dibuat-buat. "Nyonya Ika, maaf sekali, tapi saya baru saja memeriksa laporan keuangan rumah tangga tahun lalu," katanya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh ibu mertuaku yang sedang bersantai di teras. "Ada selisih angka yang sangat besar di sini. Sepertinya ada dana yang keluar tanpa catatan yang jelas selama Anda yang memegang kendali. Apakah Nyonya menyembunyikan sesuatu dari keluarga ini?" Tuduhan itu membuat jantungku berdegup kencang karena aku tahu betul bahwa setiap rupiah yang kugunakan selalu tercatat dengan sangat teliti demi kepentingan rumah ini. Aku berdiri tegak, mencoba mengatur napas yang mulai memburu. Sementara Maya menatapku dengan senyum tipis yang syarat akan kemenangan. Ibu mertuaku segera bangkit dari kursi rotannya, melangkah mendekat dengan tatapan yang seolah ingin menembus jantungku. "Apa maksudmu, Maya? Jelaskan dengan jelas di depan perempuan ini," perintah ibu mertuaku dengan suara yang meninggi, menarik perhatian beberapa pelayan yang sedang bekerja di dekat kami. Maya membuka map coklat itu dan menunjukkan deretan angka yang telah ia tandai dengan tinta merah yang mencolok. Ada selisih sebesar 50 juta rupiah dari dana renovasi dapur tahun lalu. "Nyonya besar, catatannya ada, tapi kwitansi resminya hilang. Saya khawatir uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak diketahui keluarga." Aku terperangah, merasa dunia seakan berputar di sekelilingku. Dana itu, aku ingat betul, telah menyerahkan semua kwitansi kepada Anto untuk disimpan di brankas pribadinya. Namun, saat aku menoleh ke arah pintu kaca menuju ruang tengah, Anto hanya berdiri mematung di sana. Ia tidak melangkah maju untuk membelaku, tidak juga mengatakan bahwa ia yang menyimpan dokumen-dokumen itu. "Anto, katakan pada mereka, kamu yang menyimpan semua bukti pembayarannya di ruang kerjamu," seruku dengan suara yang bergetar karena menahan tangis. Suamiku hanya menarik napas panjang, lalu membuang muka ke arah lain, seolah-olah pemandangan di depannya adalah sesuatu yang memuakan baginya. Aku tidak ingat pernah menerima dokumen itu. "Ika, sebaiknya kamu cari lagi di gudang, atau akui saja jika memang ada kesalahan dalam pengelolaanmu." Jawaban dingin itu bagaikan sembilu yang menyayat hatiku hingga ke dasar yang paling dalam. 10 tahun aku mengabdi, menjaga setiap sen harta mereka dengan kejujuran yang mutlak. Dan kini, mereka menuduhku sebagai seorang pencuri di rumahku sendiri. Malam itu, aku dipaksa menggeledah seluruh isi gudang yang berdebu sendirian di bawah pengawasan Maya yang terus memberikan komentar pedas tentang ketidakteraturanku. Namun, semakin aku mencari, semakin aku menyadari bahwa dokumen itu sengaja dihilangkan. Seseorang telah merencanakan ini semua untuk menjatuhkan harga diriku di depan seluruh anggota keluarga. Dan aku tahu, posisi sebagai istri di rumah ini kini benar-benar berada di ujung tanduk yang sangat rapuh. Aku terus membongkar tumpukan kotak tua di sudut gudang yang lembab, hingga tanganku menyentuh sebuah celah di balik lemari kayu besar yang sudah tidak terpakai. Di sana, terselip sebuah amplop biru yang hampir tertutup debu tebal. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Bukannya menemukan kwitansi yang hilang, aku justru menemukan beberapa lembar foto dan secarik surat perjanjian yang ditulis tangan. Jantungku serasa berhenti berdetak saat membaca baris demi baris tulisan di sana. Itu adalah surat kesepakatan antara ibu mertuaku dan Maya yang dibuat 1 bulan sebelum Maya menginjakan kaki di rumah ini. Di dalam surat itu,
Ibu mertuaku menjanjikan posisi nyonya rumah kepada Maya, asalkan Maya berhasil membuatku terlihat tidak kompeten dan bersalah di depan Anto. Bahkan, ada catatan mengenai rencana penghilangan dokumen keuangan yang kini dituduhkan kepadaku. Air mataku luruh seketika, bukan karena sedih, melainkan karena rasa kecewa yang amat sangat. Ternyata, selama ini, aku bukan hanya tidak dianggap, tetapi sedang direncanakan untuk dibuang seperti barang rongsokan. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dengan kasar. Maya berdiri di sana dengan wajah yang tidak lagi manis, melainkan penuh dengan sorot kebencian yang nyata. Ia melihat amplop biru di tanganku, dan wajahnya seketika berubah pucat pasi. "Kembalikan itu, Ika, itu bukan urusanmu," teriaknya sambil mencoba merebut amplop itu dariku. Aku melangkah mundur, memeluk bukti itu erat-erat di dadaku. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak lagi merasa takut. Aku menatapnya tajam, menyadari bahwa wanita di depanku ini hanyalah alat bagi ibu mertuaku untuk menghancurkan hidupku. "Kamu salah, Maya. Ini adalah urusanku, karena ini menyangkut harga diriku yang kalian injak-injak," jawabku dengan suara yang tenang namun tegas. Aku segera berlari keluar gudang menuju ruang kerja Anto, berniat menunjukkan kebenaran yang baru saja kutemukan. Namun, di tengah lorong, aku berpapasan dengan ibu mertuaku yang sudah menunggu dengan senyum dinginnya yang paling mengerikan. Seolah-olah beliau sudah tahu bahwa rahasia ini akan terungkap malam ini. Beliau tidak tampak terkejut, justru langkahnya sangat tenang saat mendekatiku yang sedang terengah-engah. "Berikan amplop itu padaku, Ika," ucap beliau dengan nada yang sangat rendah namun penuh ancaman. "Jangan mencoba menjadi pahlawan di rumah yang bahkan tidak menginginkan keberadaanmu. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi." Aku mematung, menyadari bahwa Anto ada di dalam ruangan di balik pintu kayu jati itu. Namun ia sama sekali tidak keluar meski mendengar keributan di depan ruang kerjanya. Kesadaran itu menghantamku dengan keras. Suamiku telah memilih untuk menutup telinga dan matanya. Aku menyembunyikan amplop itu di balik punggungku, menatap wanita yang selama 10 tahun kupanggil ibu dengan penuh rasa hormat. "Aku tidak akan memberikan ini, karena ini adalah satu-satunya bukti bahwa aku tidak pernah mengkhianati keluarga ini," jawabku. Suaraku tidak lagi bergetar. Malam itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengandalkan keadilan dari orang-orang di dalam rumah ini. Aku harus memiliki rencana. Aku kembali ke kamarku, mengunci pintu, dan mulai menuliskan sebuah resolusi besar dalam buku catatan kecilku. Aku menetapkan sebuah tujuan. Aku akan pergi dari rumah ini, namun bukan sebagai pecundang yang terusir, melainkan sebagai wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Langkah pertamaku adalah menyelamatkan bukti-bukti itu dan mulai mengumpulkan kembali sisa-sisa tabungan pribadiku yang selama ini tidak pernah kusentuh. Aku akan mulai menghubungi teman lama di masa kuliah yang kini menjadi pengusaha sukses, mencari peluang untuk bekerja kembali. Aku tahu rintangan ke depan akan sangat berat, apalagi ibu mertuaku pasti akan melakukan segala cara untuk memutus aksesku ke dunia luar. Namun, api perlawanan telah menyala di dalam dadaku. Dan kali ini, bayangan itu tidak akan lagi membiarkan dirinya dinelakinjek oleh koki-koki yang angkuh. Aku mulai mengatur strategi dengan sangat hati-hati, memastikan setiap langkahku tidak terendus oleh mati-mata yang kini memenuhi setiap sudut rumah. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, aku membuka ponsel lama yang selama ini kusimpan di dasar laci, lalu mulai menghubungi seorang kawan lama yang memiliki usaha catering besar di pusat kota. Aku menawarkan keahlianku dalam membuat resep hidangan penutup khas Nusantara yang selama 10 tahun ini hanya dinikmati oleh keluarga yang tidak tahu berterima kasih ini. Temanku setuju
untuk memberiku proyek kecil sebagai konsultan rasa secara daring. Dengan syarat aku harus mengirimkan sampel produk setiap 3 hari sekali. Ini adalah peluang emas sekaligus tantangan besar, karena aku harus memasak tanpa menimbulkan kecurigaan bagi Maya yang kini merasa telah menguasai dapur sepenuhnya setiap dini hari. Saat seluruh isi rumah masih terlelap dalam mimpi, aku menyelinap ke dapur belakang yang jarang digunakan. Aku bergerak sehalus mungkin, memastikan denting alat masak tidak memecah keheningan malam yang mencekam. Aku membuat aneka kue tradisional dengan sentuhan modern, mengemasnya dengan rapi, dan menyembunyikannya di dalam kotak-kotak bekas deterjen, agar bisa kubawa keluar saat jadwal membuang sampah pagi hari. Namun, rintangan berat mulai muncul pada hari kelima, ketika Maya tiba-tiba mengubah jadwal piket para pelayan secara mendadak. Ia seolah memiliki indera keenam yang mencium adanya aktivitas tidak biasa di rumah ini. Saat aku hendak melangkah keluar membawa bungkusan rahasia itu, Maya sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan bersedekap dan senyum sinis yang menghina. "Mau kemana Paji-Paji, sekali dengan membawa sampah sebanyak itu, Nyonya Ika?" tanyanya dengan nada penuh selidik. "Bukankah tugas membuang sampah sekarang sudah menjadi tanggung jawab petugas kebersihan yang baru saya pekerjakan? Sini, biarkan saya periksa apa yang sebenarnya Anda bawa keluar dari rumah ini," ucap Maya dengan nada yang sangat meremehkan, sambil melangkah maju, mencoba merebut bungkusan plastik hitam di tanganku. Jantungku berdegup kencang hingga terasa ke pangkal tenggorokan, karena jika ia melihat kotak-kotak kue di dalamnya, tamatlah seluruh usahaku untuk membangun kemandirian. Aku menarik bungkusan itu menjauh, mencoba tetap tenang, meski tanganku terasa dingin. Ini hanyalah pakaian lama yang sudah berjamur karena lembabnya gudang kemarin. "Maya, aku tidak ingin barang kotor ini mengotori rumah yang sudah kamu tata dengan sangat rapi," jawabku dengan nada datar, mencoba menyerang egonya yang haus akan pujian. Maya menyipitkan mata. Tangannya hampir menyentuh pinggiran plastik itu ketika tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari arah tangga. Itu adalah Anto. Ia turun dengan wajah kuyu, sepertinya terganggu oleh suara perdebatan kami di pagi buta. Maya seketika mengubah ekspresinya menjadi wajah asisten yang sangat peduli dan lembut, sebuah sandiwara yang sangat memuakan untuk disaksikan. "Ada apa ini?" tanya Anto singkat sambil memijat pelipisnya. "Ah, Mas Anto, ini Nyonya Ika ingin membuang sampah sendiri. Saya hanya ingin membantu agar beliau tidak perlu bersusah payah," lapor Maya dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Anto melirikku sekilas, namun tatapannya kosong, tanpa ada rasa ingin tahu, apalagi kasih sayang. "Biarkan saja dia, Maya. Kalau dia ingin mengurusi sampah, biarkan itu menjadi kesibukannya. Ayo siapkan kopi untukku di ruang kerja," ucap suamiku tanpa peduli, lalu berbalik pergi begitu saja. Penghinaan itu justru menjadi penyelamatku. Maya mendengus kesal, namun tidak berani membantah perintah Anto. Ia melepaskan plastik itu dan mengikutiku dengan pandangan penuh kebencian. Saat aku melangkah keluar menuju gerbang depan, di sana seorang kurir suruhan temanku sudah menunggu di balik pagar. Dengan tangan yang masih bergetar, aku menyerahkan hasil karyaku, menyadari bahwa setiap suap kue itu adalah tiket kebebasanku. Namun, rintangan baru muncul saat aku kembali ke dalam rumah dan menemukan ibu mertuaku sedang memegang buku catatan pribadiku yang tertinggal di atas meja ruang tengah. Sebuah rintangan berat yang bisa menghancurkan seluruh rencana pelarianku. Beliau membolak-balik halaman buku itu dengan raut wajah yang sulit diartikan. Namun sorot matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. "Jadi, ini alasan mengapa kamu belakangan ini sulit sekali ditemukan di dalam rumah?" tanya beliau dengan nada rendah yang bergetar. "Menghubungi orang luar? Mencoba mencari pekerjaan di belakang punggung kami? Apakah kamu ingin mempermalukan nama baik keluarga ini
dengan menjadi buruh catering di luar sana. Beliau berdiri, lalu dengan perlahan merobek halaman demi halaman buku catatan itu tepat di depan mataku. Suara kertas yang teroyak terasa seperti suara harapan yang hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa terpaku melihat jerih payah perencanaanku berubah menjadi sampah di atas lantai marmer. Ibu mertuaku melangkah mendekat. Jarinya menunjuk tepat ke arah wajahku dengan penuh penghinaan. Dengarkan baik-baik, Ika. Selama kamu masih memakai nama keluarga ini, jangan pernah bermimpi untuk memiliki hidup sendiri. Kamu adalah istri Anto, dan tugasmu adalah menjadi pajangan yang patuh, bukan menjadi pengusaha kesil-kasilen yang merusak citra kami, tegasnya. Tekanan itu semakin menyesakkan ketika beliau mengumumkan bahwa mulai hari ini ponselku akan disita dan aku dilarang keluar rumah. Tanpa pengawalan Maya, beliau menuntut pengabdian mutlak dariku sebagai bentuk penebusan atas kesalahan pengelolaan keuangan yang sebenarnya mereka rekayasa sendiri. Aku merasa benar-benar terisolasi, terjepit di antara dinding-dinding rumah yang kini terasa seperti penjara yang sangat sempit. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku menyadari satu hal. Ibu mertuaku hanya merobek buku catatan, bukan semangat yang ada di dalam kepalaku. Rintangan ini sangat berat. Namun, justru membuat tujuanku semakin bulat. Aku harus menemukan cara lain untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Karena jika aku menyerah sekarang, maka aku benar-benar akan menjadi bayangan selamanya di rumah ini. Namun, dinding penjara tak kasat mata ini semakin merapat saat Maya secara tiba-tiba melakukan penggeledahan mendadak di kamar pribadiku pada suatu sore yang mendung. Ia tidak hanya mencari ponsel, tetapi membongkar setiap sudut hingga ia menemukan tabung kecil berisi uang tunai yang kusisipkan di dalam bantal cadangan. Jadi, dari sinilah asal semua kepercayaan diri itu? Tanya Maya sambil menggoyangkan tabung uang itu di depan wajahku dengan tawa yang menghina. Ibu mertuaku yang mendengar keributan itu segera masuk, diikuti oleh Anto yang tampak baru saja pulang dari kantor. Wajah suamiku terlihat sangat lelah, namun sorot matanya berubah menjadi kekecewaan yang amat dalam saat melihat tumpukan uang dan beberapa nota pesanan kue yang berhasil ditemukan Maya dari sela-sela lemari pakaian. Kali ini tidak ada lagi tempat bagiku untuk bersembunyi. Usaha rahasiaku terbongkar secara total di depan mereka semua. Cukup, Ika. Aku sudah memberikanmu segalanya. Sebuah rumah mewah, pakaian bermerek, dan nama besar keluarga ini. Bentak Anto dengan suara yang menggelegar di seluruh penjuru kamar. Tapi ternyata kamu justru sibuk melakukan pekerjaan rendah seperti ini di belakangku. Apakah kamu ingin membuatku tampak seperti suami yang tidak mampu menafkahi istrinya? Ibu mertuaku melangkah maju, memberikan tatapan yang paling dingin yang pernah kulihat. Beliau memberikan sebuah pilihan yang terasa sangat mustahil untuk kupenuhi. Pilihannya hanya satu. Ika, kamu tutup semua hubunganmu dengan orang luar. Serahkan semua akses perbankan pribadimu pada Maya untuk diawasi. Dan berjanji tidak akan pernah menyentuh dapur lagi tanpa izin. Atau silakan pergi dari rumah ini sekarang juga dengan hanya membawa pakaian yang melekat di badanmu, tanpa uang sepeser pun, dan tanpa hak apapun atas nama suamimu. Jantungku serasa berhenti berdetak mendengar pilihan itu. Jika aku tetap tinggal, aku akan menjadi budak yang benar-benar tidak memiliki suara. Namun jika aku pergi, aku tidak memiliki apa-apa untuk bertahan hidup di luar sana. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Sebuah titik di mana harga diriku diadu dengan rasa takut akan kemiskinan dan kehancuran masa depanku. Aku menatap satu persatu wajah orang-orang yang ada di hadapanku. Wajah ibu mertua yang penuh kemenangan, wajah Maya yang licik, dan wajah Anto yang begitu asing bagiku sekarang. Kesunyian di kamar itu terasa sangat mencekik, seolah-olah seluruh oksigen telah dihisap keluar oleh keangkuhan mereka. Aku butuh jawabanmu sekarang.
Ika, desak Anto dengan nada tidak sabar. Tangannya masih mengepal di sisi tubuhnya. Jangan membuang-buang waktuku dengan air matamu itu. Aku mengusap pipiku yang basah dengan punggung tangan, lalu menarik napas panjang untuk mengumpulkan sisa keberanian yang masih tersisa di dasar jiwaku. Aku menyadari bahwa 10 tahun ini aku telah memberikan segalanya waktu, cinta, dan tenagaku hanya untuk berakhir sebagai tersangka di rumahku sendiri. Jika aku memilih bertahan dan menyerahkan seluruh kendali hidupku pada Maya, maka aku akan mati secara perlahan dalam kehampaan. Aku tidak akan menyerahkan harga diriku untuk terus diawasi seperti seorang penjahat. Ucapku dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat tenang dan jernih. Aku berjalan menuju lemari, mengambil sebuah tas kain sederhana yang biasa kugunakan untuk belanja ke pasar, dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian. Tidak ada perhiasan emas, tidak ada tas mewah pemberian Anto, dan tidak ada satu pun barang berharga milik keluarga ini yang kusentuh. Ibu mertuaku tertawa sinis, seolah tidak percaya dengan kenekatanku yang dianggapnya sebagai tindakan bodoh. Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup di luar sana hanya dengan modal nekat? Ejek beliau sambil melipat tangan di dada. 1 minggu lagi, kamu pasti akan merangkak di depan gerbang rumah ini, memohon untuk kami terima kembali. Anto tidak mencegahku. Ia hanya berdiri mematung di ambang pintu, membiarkanku melangkah melewatinya tanpa sepatah kata pun perpisahan. Saat aku mencapai pintu depan rumah megah itu, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Aku tidak merasa takut lagi, melainkan merasa sangat ringan. Langkahku menapaki aspal jalanan yang dingin di bawah rintik hujan gerimis. Menyadari bahwa mulai malam ini, aku benar-benar tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki siapapun untuk bersandar. Bunyi pintu gerbang besi yang tertutup rapat di belakangku terdengar seperti vonis mati bagi masa laluku sebagai seorang nyonya besar. Aku terus berjalan tanpa arah, membiarkan butiran air hujan membasahi tas kain yang kupeluk erat. Satu-satunya harta yang kupunya di dunia ini, suasana jalanan. Kota yang mulai sepi membuat rasa sunyi di hatiku semakin menjadi-jadi. Aku berhenti di sebuah halte bus yang kosong, duduk di bangku kayu yang keras sambil menatap lampu jalan yang berpendah redup. Perutku mulai terasa perih karena sejak pagi belum terisi makanan sedikit pun. Namun rasa lapar itu kalah jauh oleh rasa sesak yang menghimpit dada. Aku membuka tas kainku, mencari sisa kepingan uang logam yang mungkin terselip di kantong baju, dan hanya menemukan 2 lembar uang Rp5.000 yang sudah lusuh. Hanya Rp10.000 untuk 10 tahun pengabdian. Bisikku getir pada diri sendiri, diiringi tawa kecil yang lebih mirip sebuah isakan. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Menghubungi teman lamaku di jam seperti ini terasa sangat memalukan. Apalagi setelah aku memutus kontak secara tiba-tiba karena tekanan ibu mertua kemarin. Saat aku sedang melamun, seorang penjaga toko kelontong yang hendak menutup tokonya menatapku dengan iba. Ia menghampiriku dan memberikan sebotol air mineral serta sepotong roti yang sudah hampir mendekati tanggal kedaluarsa. Neng, kalau tidak ada tempat tujuan, di dekat sini ada sebuah musala kecil yang biasanya memperbolehkan orang berteduh sementara. Ucap bapak itu dengan suara lembut yang justru membuat pertahananku runtuh. Aku menerima pemberiannya dengan tangan bergetar, merasakan ketulusan dari seorang asing yang bahkan tidak mengenalku. Sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari suamiku sendiri selama bertahun-tahun. Malam itu, aku meringkuk di pojok selasar musala yang beralaskan ubin dingin, berselimutkan tas kainku. Ini adalah titik terendah dalam hidupku. Sebuah malam di mana aku kehilangan segalanya secara materi. Namun anehnya, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memiliki diriku sendiri tanpa beang-beang keluarga Anto. Pagi harinya, suara azan
membangunkan jiwaku yang lelah, membawaku kembali pada kenyataan bahwa aku tidak boleh terus terpuruk dalam kesedihan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku membasuh wajahku di pancuran air yang dingin, mencoba menghapus jejak air mata yang mengering di pipi. Aku melangkah menuju pasar tradisional yang letaknya tak jauh dari musala itu, tempat di mana hiruk-pikuk kehidupan dimulai, bahkan sebelum matahari menampakkan dirinya secara utuh. Di tengah bau rempah dan suara tawar-menawar yang riuh, aku melihat sebuah kedai kopi kecil yang tampak kewalahan melayani para kuli panggul dan pedagang pasar. Tanpa rasa ragu, aku menghampiri pemilik kedai, seorang wanita tua dengan guratan lelah di wajahnya. "Bu, apakah ibu butuh bantuan untuk memasak sarapan? Aku tidak butuh gaji besar. Cukup izinkan aku makan dan memiliki tempat untuk meletakkan tas ini," ucapku dengan nada yang penuh permohonan. Wanita itu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, melihat pakaianku yang meski lusuh namun masih terlihat berkualitas tinggi. Ia mengangguk pelan, memberiku kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku di dapur sempit yang penuh dengan asap arang itu. Aku mulai meracik bumbu nasi uduk dengan resep rahasia yang selama ini hanya kusajikan di meja makan marmer milik Anto. Hasilnya luar biasa. Aroma sedap itu mengundang lebih banyak orang untuk datang. Dan dalam waktu singkat, seluruh dagangan wanita itu habis tak tersisa. Namun, di tengah keberhasilan kecil itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam yang sangat kukenali melintas perlahan di jalan utama pasar. Aku melihat Maya duduk di kursi depan dengan kacamata hitamnya, seolah sedang mencari keberadaanku untuk memastikan bahwa aku benar-benar menderita di jalanan. Aku segera menunduk, bersembunyi di balik karung beras yang besar, merasakan jantungku berdegup kencang karena rasa takut sekaligus amarah. Pilihan tersulit kini ada di depan mataku. Apakah aku harus terus bersembunyi seperti ini selamanya? Atau berani menampakkan diri dan membuktikan bahwa seorang istri yang tidak dianggap bisa menjadi penguasa atas nasibnya sendiri? Di tempat yang paling sederhana sekalipun, aku menarik napas panjang, menguatkan hati saat mobil mewah itu menghilang di tikungan jalan, dan memutuskan untuk berhenti menjadi pengecut. Jika dunia ingin melihatku jatuh, maka aku akan menunjukkan bagaimana cara bangkit yang paling elegan. Aku mulai mendedikasikan seluruh waktuku untuk membantu kedai kecil milik Bu Fatimah, wanita tua yang telah memberiku kesempatan itu. Dengan sentuhan kreativitas yang kupelajari selama 10 tahun, menjadi nyonya rumah. Aku mengubah tampilan nasi uduk sederhana menjadi hidangan yang menggugah selera dengan kemasan daun pisang yang sangat cantik. Aku juga membuat sambal kacang dengan rasa unik yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang di pasar itu. Sebelumnya, berita tentang nasi uduk bangsawan di sudut pasar mulai menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat. Orang-orang yang awalnya hanya ingin sarapan murah, kini rela mengantre panjang demi mencicipi masakan tanganku. Aku bekerja mulai dari jam 2 pagi hingga matahari tepat di atas kepala, tanpa rasa lelah, karena setiap butir keringat yang jatuh adalah langkah menuju kemandirianku. Suatu sore, seorang pelanggan muda yang ternyata adalah seorang pembuat konten kuliner terkenal secara tidak sengaja mampir dan mencicipi masakanku. Ia sangat terkesan tidak hanya oleh rasa makanannya, tetapi juga oleh caraku berbicara dan melayani yang tetap anggun, meskipun berada di lingkungan pasar yang kumuh. Ia mengunggah video tentang kedai kami ke media sosial, dan dalam waktu singkat, video itu menjadi viral di seluruh penjuru kota. "Ibu Ika, lihat ini, ribuan orang berkomentar ingin mencoba masakanmu," seru Bu Fatimah dengan wajah berseri-seri sambil menunjukkan layar ponselnya. Aku tertegun melihat ribuan tanda suka dan komentar positif yang mengalir deras. Namun, di antara ribuan komentar itu, mataku tertuju pada satu akun yang sangat kukenali, yang memberikan komentar sinis dan merendahkan. Itu adalah akun pribadi Maya. Aku menyadari
bahwa kesuksesanku ini mulai memancing kembali perhatian dari orang-orang di rumah megah itu. Namun kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka memadamkan api yang baru saja kunyalakan. Komentar sinis Maya di media sosial justru menjadi bahan bakar bagiku untuk bekerja 10 kali lipat lebih keras daripada biasanya. Aku tidak membalas caciannya dengan kata-kata, melainkan dengan kualitas rasa yang semakin sempurna hingga kedai kecil Bu Fatimah kini tidak lagi mampu menampung ledakan pelanggan. Berita viral itu membawa berkah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Seorang investor dari sebuah perusahaan waralaba kuliner besar datang menemuiku di pojok pasar yang riuh. Ia menawarkan kerjasama untuk membuka gerai resmi dengan namaku sendiri. Sebuah tawaran yang bisa mengubah nasibku dalam semalam. Dengan penuh pertimbangan, aku menerima tawaran itu. Namun dengan satu syarat, aku tetap harus memegang kendali penuh atas setiap resep dan manajemennya hanya dalam waktu 3 bulan. Dapur Ika resmi dibuka di sebuah area strategis di pusat kota. Dengan desain interior yang elegan, namun tetap terasa hangat. Aku bukan lagi bayangan yang bersembunyi di dapur rumah Anto, melainkan seorang direktur yang dihormati oleh puluhan karyawanku sendiri. Keberhasilanku masuk ke dalam berbagai liputan media nasional, menjadikanku sosok inspiratif bagi banyak wanita yang pernah merasa tidak dianggap dalam keluarga mereka sendiri. Namun, di tengah puncak kejayaanku, sebuah pemandangan di pintu masuk gerai sore itu membuat jantungku berdesir. Anto berdiri di sana, tanpa jas mewahnya yang kaku, melainkan dengan wajah yang tampak sangat layu dan penuh beban pikiran. Ia datang bukan sebagai suami yang angkuh, melainkan sebagai tamu yang terlihat sangat asing di tengah keramaian. Bisnis yang kini kubangun dengan tanganku sendiri. Aku berdiri dari kursi kerjaku, menatapnya dari balik kaca besar kantorku, menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar dengan sangat cepat. Anto melangkah mendekat ke arah meja kasir, namun langkahnya terhenti saat melihat fotoku yang terpampang besar di dinding sebagai pemilik usaha. Penyesalan yang mendalam mulai terlihat jelas di matanya. Namun bagiku, masa depan yang sedang kurajut jauh lebih berharga daripada kenangan pahit yang pernah ia berikan padaku selama 10 tahun yang sia-sia itu. Aku melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak, menyambut suamiku atau pria yang masih berstatus suamiku itu bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seorang profesional. Selamat datang di dapur Ika. Anto, ada yang bisa kami bantu untuk pesananmu? Tanyaku dengan nada yang sangat datar, seolah ia hanyalah pelanggan biasa yang baru pertama kali berkunjung. Anto tampak tergagap, matanya menyapu sekeliling ruangan yang penuh dengan pelanggan dari kalangan menengah ke atas. Ika, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa membangun semua ini. Aku datang karena ada hal penting yang harus aku bicarakan secara pribadi. Kami duduk di sudut ruangan yang lebih tenang, dan di sanalah ia menumpahkan segala kehancuran yang terjadi di rumah megah itu sejak kepergianku. Ternyata, tanpa manajemen keuanganku yang teliti, Maya telah melakukan banyak kesalahan fatal dalam investasi keluarga, bahkan membawa kabur sebagian besar dana cadangan perusahaan Anto, ibu mertuaku. Kini sedang jatuh sakit karena tekanan mental akibat aset-aset rumah yang mulai disita oleh pihak bank satu persatu. Kami butuh bantuanmu, Ika, bukan sebagai anggota keluarga, tapi sebagai konsultan keuangan dan bisnis. Perusahaan ayahku sedang diambang kebangkrutan, dan hanya kamu yang paham bagaimana memulihkan aliran dana yang kacau itu, ucap Anto dengan suara yang nyaris berbisik karena malu. Aku menatap pria di hadapanku ini dengan rasa iba yang tipis. Namun, hatiku tetap kokoh pada prinsip yang baru kubangun. Mereka datang memohon padaku hanya setelah mereka kehilangan segalanya. Setelah mereka menyadari bahwa sosok yang mereka anggap pembantu adalah pilar utama
yang menjaga harga diri mereka selama 10 tahun. Aku akan membantu secara profesional. Anto, aku akan mengirimkan tim auditor dari perusahaanku untuk memeriksa semua kekacauan yang dibuat Maya. Jawabku tegas. Namun, jangan pernah berharap aku akan kembali ke rumah itu sebagai bayangan yang bisa kalian atur lagi. Kerjasama ini murni urusan bisnis. Demi menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari peninggalan almarhum ayah. Kalimatku itu menutup percakapan kami sore itu. Meninggalkan Anto yang hanya bisa tertunduk lesu di hadapan segelas kopi yang belum sempat ia sentuh. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi perasaan. Karena hatiku telah membatu terhadap segala bentuk manipulasi yang pernah mereka lakukan keesokan harinya. Aku melangkah masuk kembali ke kantor besar keluarga Anto. Namun kali ini bukan untuk mengantarkan bekal makan siang yang diabaikan. Aku datang dengan setelan kerja yang tajam, didampingi oleh 2 asisten ahli keuangan dan seorang pengacara hukum bisnis. Langkah kakiku bergema di lobi perusahaan, menarik perhatian para karyawan yang dulu mengenalku hanya sebagai istri pendiam sang direktur utama yang jarang terlihat. Di ruang rapat utama, ibu mertuaku sudah menunggu dengan wajah yang jauh lebih tua dan kusam daripada terakhir kali kami bertemu. Beliau mencoba tersenyum, namun sorot matanya masih menyimpan sisa keangkuhan yang kini berpadu dengan rasa takut. Saat aku duduk di kursi utama di hadapan mereka, aku membuka map berisi hasil audit awal yang dilakukan timku. Semalam, semua kekacauan ini terjadi karena pembiaran yang disengaja dan kurangnya pengawasan terhadap orang yang tidak kompeten. Ucapku dingin sambil menatap tepat ke arah kursi kosong yang biasanya diduduki Maya. Jika kalian ingin perusahaan ini selamat, mulai detik ini, aku yang memegang kendali penuh atas setiap keputusan finansial. Anto, kamu akan tetap menjadi wajah perusahaan. Namun tanpa tanda tanganku, tidak ada 1 sen pun dana yang boleh keluar. Ibu mertuaku tampak ingin menyanggah. Bibirnya gemetar, seolah hendak melontarkan keberatan. Namun, Anto segera menyentuh lengan ibunya, memberikan isyarat untuk diam. Mereka tidak punya pilihan lain. Aku adalah satu-satunya jembatan menuju keselamatan mereka dari kebangkrutan total. Selama berminggu-minggu, aku bekerja keras merapikan kekacauan yang ditinggalkan. Maya, aku menemukan banyak bukti transaksi palsu yang mengalir ke rekening pribadi wanita itu, yang selama ini luput dari perhatian Anto karena ia terlalu sibuk merendahkanku. Di tengah perjuangan profesional ini, aku mulai menyadari bahwa memberikan bantuan bukan berarti aku kembali menjadi milik mereka. Aku sedang menunjukkan sebuah pelajaran berharga, bahwa seseorang yang pernah mereka anggap tiada, kini adalah satu-satunya alasan mengapa mereka masih memiliki tempat untuk berteduh. Hari demi hari, aku membongkar setiap tumpukan berkas yang sengaja disembunyikan Maya. Hingga akhirnya, aku menemukan bukti pamungkas di dalam sebuah laci rahasia di meja kerja kantor pusat. Di sana, tersimpan dokumen yang membuktikan bahwa Maya bukan hanya menggelapkan dana, tetapi juga telah memanipulasi laporan medis ibu mertuaku agar beliau merasa bergantung sepenuhnya pada asisten pribadinya itu. Ini adalah pengkhianatan yang paling nyata. Anto, ucapku saat melemparkan dokumen itu di depan suamiku dalam ruang rapat yang sunyi. Maya tidak hanya mencuri uangmu, dia juga mencuri kepercayaan dan kesehatan ibumu demi ambisi pribadinya. Anto membaca lembaran itu dengan tangan yang bergetar hebat. Sementara ibu mertuaku yang duduk di sampingnya hanya bisa menutup mulutnya karena terkejut. Beliau baru menyadari bahwa sosok yang selama ini ia agungkan sebagai penggantiku ternyata adalah ular yang berbisa. Penyesalan yang mendalam terpancar dari raut wajah ibu mertuaku. Beliau menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sebuah pemandangan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi selama 10 tahun ini. Ika, maafkan ibu, bisiknya dengan suara yang serak dan penuh beban. Ibu telah buta karena keangkuhan
dan membiarkan orang asing menghancurkan keluarga kita sendiri. Anto kemudian berlutut di samping kursiku, mencoba meraih tanganku, namun aku dengan lembut menariknya kembali. Aku sudah memaafkan kalian sejak hari aku melangkah keluar dari rumah itu, kataku dengan tenang namun tegas. Tapi maaf, bukan berarti aku bisa kembali menjadi Ika yang dulu. Aku telah belajar bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan kenyamanan di dalam rumah yang penuh kebohongan. Malam itu, pihak berwajib akhirnya berhasil mengamankan Maya yang mencoba melarikan diri keluar kota dengan membawa sisa-sisa perhiasan milik keluarga. Anto, kebenaran telah terungkap sepenuhnya, memulihkan nama baikku yang sempat mereka coreng. Anto mulai belajar arti menghargai yang sesungguhnya melalui kehilangan. Ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa meski perusahaan berhasil kuselamatkan, hatiku tetap menjadi milikku sendiri yang tak lagi bisa ia miliki. Aku meninggalkan kantor itu dengan perasaan lega yang luar biasa, siap untuk menutup babak menyakitkan ini dan melangkah menuju episode terakhir dari perjalanan panjang pencarian jati diriku. Sinar matahari senja yang berwarna keemasan menyambutku di luar gedung tinggi itu, seolah memberikan restu atas kemerdekaan yang telah lama kunantikan. Tidak ada lagi beban di pundakku, tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain, dan yang paling penting, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mampu menghentikan langkahku. 1 bulan setelah badai itu berlalu, aku berdiri di depan gerai pusat dapur Ika, yang kini telah berkembang menjadi simbol keberhasilan seorang wanita yang bangkit dari nol. Aku menerima surat dari pengacaraku yang menyatakan bahwa proses perceraianku dengan Anto telah selesai secara hukum. Aku resmi kembali menggunakan namaku sendiri, tanpa imbel-imbel keluarga mereka. Sebuah identitas yang kini kupeluk dengan penuh kebanggaan. Anto sempat datang menemuiku untuk terakhir kalinya, bukan untuk memohon kerjasama, melainkan untuk memberikan sebuah kotak kecil yang berisi kutensi-kutensi lama yang dulu sempat ia sembunyikan. Ia mengakui bahwa selama ini ia tahu aku tidak bersalah, namun ketakutannya pada sang ibu membuatnya memilih untuk diam. Kamu benar, Ika. Aku tidak layak memilikimu, ucapnya sebelum pergi menjauh dan menghilang di antara keramaian kota. Kini, aku duduk di teras rumah baruku yang sederhana namun asri, jauh dari kemegahan palsu yang dulu memenjarakanku. Ibu mertuaku secara rutin mengirimkan pesan permintaan maaf dan kabar tentang pemulihan kesehatannya, yang kubalas dengan kesantunan, namun tetap dengan jarak yang terjaga. Aku telah memaafkan, tetapi aku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak dianggap. Kisahku ini menjadi pengingat bagi setiap jiwa yang merasa tersisih, bahwa keberuntungan tidak selalu datang dari kebaikan orang lain, melainkan dari keberanian untuk mengakui nilai diri sendiri. Aku menutup buku catatan kecilku, buku baru yang penuh dengan rencana masa depan yang cerah dan menatap langit malam yang mulai dihiasi bintang. Perjalanan 10 tahun penuh air mata itu akhirnya berujung pada senyuman yang paling tulus, di mana aku bukan lagi seorang istri yang hanya menjadi pajangan, melainkan seorang wanita yang menjadi nahoda atas nasib dan kebahagiaannya sendiri. Selesi, terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.